Dari AM Sangaji 41 Yogyakarta 101,3 Star Jogja Your Information Channel. Selamat siang pendengar Star Jogja, kembali berjumpa dalam program Bincang Spesial. Dan pendengar Star Jogja, kita ketahui virus corona atau COVID-19 sampai saat ini masih saja ada di sekitar kita. Bahkan peningkatan kasus ini luar biasa ya. Semakin banyak, semakin tinggi. Serbuan corona tidak hanya menyebabkan gejala penyakit fisik saja, akan tetapi juga secara psikologis ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan dunia seperti itu. Dan siang kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Beliau adalah Dr. Ahmad Ahadi, SMPH. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan kita ketahui memang juga dampak psikologis, istilahnya juga kondisi COVID-19 yang ada di Indonesia, yang ada di Jogja terutama lebih lebih kecilnya gitu, lingkup lebih kecilnya ini memang sampai sekarang masih terus bertambah gitu. Yeah. Nah, ini tentunya juga akan mempunyai dampak-dampak yang luar biasa pada masyarakat seperti itu ya, Dokter. Betul. Ya. Yeah. Dan siang kali ini kita akan membicarakan masalah itu, Dokter. Dan nanti kita juga undang pendengar kita untuk bergabung di siang kali ini di WhatsApp kami 0818621013. Dan Anda juga bisa komen di Instagram kami yang sudah kita posting, bahwasanya Anda bisa bergabung bersama kita di temanya adalah perkembangan COVID-19 dalam aspek psikologis. Seperti tadi saya sebutkan, kita bersama narasumber Dr. Ahmad Ahadi Samsuduha, MPH, Direktur RSJ Gracia. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, kita ke pertanyaan yang pertama ini, Dokter. Setahun sudah berlalu lebih bahkan ya, Dokter ya. Secara umum, apa dampak pandemi bagi masyarakat itu sendiri, Dokter? Mungkin bisa disampaikan. Ya, terima kasih Mas Aji ya. Iya, Arif Mujana. Mas Arif. Dampak pandemi kepada masyarakat itu tentunya juga banyak sekali, multi sektor dampaknya gitu ya. Cuman satu yang kita memang kemudian belum terlihat dampak pandemi itu adalah chaos. Jadi pandemi 19 baik itu di Indonesia kemudian di Jogja sudah kemudian berdampak di aspek sosial ekonomi, kemudian di aspek sosiokultural, kemudian di aspek kesehatan itu tersendiri, kemudian aspek psikologis. Nah, kalau kita lihat ya, kok ada aspek kesehatan juga gitu loh ya. Bahwa nanti kalau kita berbicara tentang kemudian dampak psikologis, bahwa kebanyakan dikarenakan pandemi gitu ya, akibat kemudian banyaknya informasi, sementara minimalnya kita literasi terhadap COVID, terhadap pencegahan dan sebagainya. Kemudian begitu mudahnya akses sosial media diakses oleh masyarakat, sehingga informasi itu nggak bisa kita bedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang benar, mana informasi yang tidak benar. Dan itu pada akhirnya menimbulkan dampak psikologis juga gitu loh. Nah, ketika kemudian dampak psikologisnya muncul, maka kemudian adrenalin tubuh terpacu terus, itu kemudian akan mengganggu sistem imunitas tubuh, sehingga masyarakat kita itu kalau kemudian terlalu banyak memikirkan tentang COVID, kemudian aspek psikologis kita tidak terjaga, justru kemudian kita lebih mudah terinfeksi atau terkena penyakit-penyakit lain yang justru non-COVID gitu loh. Kan gitu, sehingga itu nanti ada dampak psikologis. Nah, antara kemudian dampaknya terhadap penyakit itu sendiri, antara kemudian penyakit COVID, dampak psikologis dan penyakit lainnya, ini menjadi ketambahan beban terhadap individu dan masyarakat. Ini sangat luar biasa. Jadi istilahnya ada semacam mata rantai yang saling berhubungan seperti itu ya. Ya. Dampak psikologis kalau itu tidak benar-benar dikelola dengan baik, nanti menimbulkan, mungkin dengan COVID-nya tidak terkena, tapi karena psikologisnya kurang bagus, nanti penyakit lain bisa menyerang. Seperti itu, Dokter ya. Jadi contoh misalnya ya, ketika kemudian akibat COVID, kemudian seseorang itu kemudian memiliki dampak di sektor atau di domain psikologisnya, akan muncul kemudian keluhan orang tersebut yang kita sebut dengan psikosomatik.
ketakutan yang amat sangat, ya, kegelisahan atau kecemasan, anxiety, itu kan semuanya dampak psikologis. Nah, kalau kemudian dari kecemasan kemudian muncul somatisasi atau psikosomatis, yang tadinya misalnya jantung berdebar-debar sedikit aja nggak dirasa, sekarang menjadi kerasa, sehingga keluarnya jangan-jangan saya penyakit jantung, sehingga dia mencari pertolongan dokter untuk jantung, gitu tak? Yep. Nah, kebanyakan memang kemudian yang kita temukan di rumah sakit, dampak psikologis yang tersering itu adalah gangguan tidur. Nah, gangguan tidur ini kemudian kalau dirasakan dan dipahami bukan sebagai gangguan tidur karena dampak daripada psikologis itu, dia menjadi penyakit baru. Dok, saya susah tidur loh dok, jangan-jangan ini loh dok, jangan-jangan ini dok. Sehingga itu menjadi kemudian akan memperburuk juga kondisi kesehatan seseorang. Luar biasa, ternyata dampak secara psikologinya juga banyak seperti itu ya. Nah, pendengar Star Jogja, kita ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa berkirim melalui WhatsApp kami di 0818621013 untuk WhatsApp-nya, atau juga Anda bisa komen di Instagram kami @starjogjafm. Dan program ini dipersembahkan oleh BPBD DIY. Kita lanjut lagi ke Dr. Ahmad yang sudah hadir di studio Star Jogja, tepatnya di Jalan AM Sangaji nomor 41 Yogyakarta. Dok, kalau kita berbicara dampak psikologis tadi yang sudah disampaikan, yang paling banyak mungkin karena dokter kan ini juga sebagai direktur LSJ Gracia gitu ya, tentunya juga banyak menemui masyarakat dalam, ya secara umum lah, banyak masyarakat yang mengalami dalam tanda kutip mungkin gangguan seperti itu ya. Itu yang mereka rasakan seperti apa sih dokter? Ya, jadi di rumah sakit kita sebagai satu-satunya rumah sakit jiwa di daerah istimewa Yogyakarta, tambahan kunjungan rawat jalan yang terbanyak itu adalah gangguan ansietas atau kecemasan. Kecemasan ya. Kemudian yang kedua adalah gangguan tidur, kemudian yang ketiga itu gangguan somatisasi atau psikosomatik. Itu. Tapi kalau kita lihat memang kemudian pertambahan kunjungan itu belum menggambarkan beban sebenarnya di masyarakat gitu loh. Oke. Bebannya diprediksi lebih besar daripada yang berkunjung ke rumah sakit gitu. Oke. Nah, justru ini menjadi bahaya baru ya, bukan bahaya, artinya kemudian hal yang diwaspadai ya. Iya, harus diwaspadai, dan kalau tidak terkelola dengan baik oleh manajemen pandemi gitu ya, ini akan menjadi beban baru gitu loh. Nah, apakah beban baru ini nanti akan memperberat beban pandemi itu sendiri atau tidak gitu loh. Nah, ini saya cut sedikit Pak Dokter. Mungkin kalau menurut prediksi Dr. Ahmad sendiri, apa sih yang menyebabkan kenapa mereka tidak melakukan kunjungan? Kan sudah tahu sebenarnya ada misalkan tanpa disadari atau tidak, seseorang pasti mempunyai dampak secara psikologis gitu ya. Nah, kenapa mereka enggan untuk berkunjung untuk melakukan istilahnya apa? Terapi atau apa itu? Ya, artinya konsultasi dulu konsultasi ke tenaga medis atau ke physician atau ke dokter gitu ya. Satu, adanya stigmatisasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah kesehatan jiwa. Ini tidak saja di Jogja, bahkan kemudian di Indonesia juga menjadi masalah utama ini ya, stigmatisasi. Kita tuh akan enggan datang ke seorang psikiater, datang ke psikolog untuk berkonsultasi tentang psikologis kita. Karena apa? Di masyarakat akan dicap atau kemudian dilabilisasi, ngopo kuwi ning psikiater, ngopo kuwi ning pakem, ojo-ojo edan gitu. Nah, betul sekali. Itu satu. Kemudian kedua, salah satu dampak daripada pandemi itu sendiri, terjadi sebuah perubahan di aspek masyarakat, termasuk perubahan di sektor pelayanan kesehatan, Mas. Apalagi sekarang di tengah kita eskalasi kasus ini, rumah sakit itu terfokus dan kemudian sangat terbebani dengan kemudian kasus yang sangat meningkat. Sehingga apa? Fokusnya ke penanganan COVID. Pelayanan-pelayanan lain tidak menjadi prioritas. Bahkan di beberapa tempat gitu, kemudian karena dokternya juga kemudian dikerahkan untuk penanganan COVID, justru pelayanannya menjadi terhenti gitu. Terabaikan ya. Nah, di rumah sakit kita yang memang core utamanya itu adalah pelayanan jiwa, tentunya pelayanan jiwanya kan nggak bisa ditutup. Tetapi pelayanan-pelayanan yang berisiko munculnya
percikan droplet segala macam kita udah kurangi, dan kita rubah tadi itu adanya perubahan pelayanan dari tatap muka menjadi adalah telemedicine dan e-counseling. Gitu toh. Nah, sehingga tadi ada stigma, dua kemudian pelayanan yang kemudian terdestruksi ya, bukan terdestruksi tetapi teralihkan ke pelayanan COVID, sehingga yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu hanya sebagian kecil. Yang memiliki problem psikologis gitu ya, yang saya sebutkan tadi, kecemasan, gangguan tidur, dan kemudian psikosomatik, itu lebih mending ya sudahlah, tak tahan-tahan, tak ampet disik gitu loh. Itu tidak tergambarkan dari yang kemudian datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Itu menjadi faktor kenapa juga kunjungan yang idealnya itu harus dikonsultasikan ke ahlinya. Seharusnya ya minim seperti itu ya. Ya seharusnya ya. Kenapa kalau kita berbicara tentang kemudian apakah gangguan psikologis itu akan terhenti sampai kepada gangguan jiwa ringan? Enggak. Saya ambil contoh seseorang yang kemudian memiliki konstitusi psikomental yang memang kemudian tidak sebaik orang yang konstitusi psikomentalnya baik. Dari yang tadinya dia hanya stres, itu menjadi depresi. Depresi menjadi depresi berat. Depresi berat juga kemudian pada akhirnya menjadi gangguan jiwa berat. Gitu loh. Nah, jadi bisa jadi gitu toh. Kalau ini kemudian memang artinya ini harus memang kemudian disebarluaskan ya, aspek psikologis itu ke masyarakat itu ya. Kalau kita berbicara siapa yang paling rentan mengalami gangguan psikologis, ini ada secara spesifik, skalanya nggak? Ya, secara spesifik saya nggak bisa menyebutkan gitu loh. Karena yang kerentanan seseorang terhadap pandemi mengalami gangguan psikologis tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Iya. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Saya ambil contoh misalnya ya, faktor internal itu kenapa sih ada dua orang terlahir dari orang tua yang sama, tapi yang satu kemudian dia mengidap penyakit jiwa, yang satu enggak. Itu adalah faktor internal di dalamnya, faktor konstitusi psikomental. Kemudian yang kedua faktor eksternal, contoh misalnya faktor lingkungan, faktor pengasuhan, gitu toh, faktor kemudian adaptasi, ya toh. Itu semuanya akan mempengaruhi. Nah, kalau kemudian berdasarkan itu kita coba menganalisis, tentunya orang yang paling rentan terhadap mengalami gangguan psikologis pertama adalah orang yang terlibat langsung dalam pandemi. Yang terlibat langsung, siapa itu? Ya tenaga kesehatan, ya kan? Apalagi sekarang jumlahnya sangat terbatas, banyak juga yang sudah positif gitu toh. Banyak juga yang sudah meninggal dunia. Semua itu merupakan gitu toh, merupakan stresor baru, stresor psikomental baru kepada tenaga kesehatan. Aku selanjutnya, itu yang dipikirkan. Jadi orang yang paling rentan adalah orang yang berhubungan langsung dengan pandemi. Yang berikutnya tentunya adalah yang berhubungan langsung tetapi yang menjadi pendukung untuk mengatasi pandemi ini. Kenapa? Faktor yang paling mempengaruhi itu adalah under pressure, beban kerja. Itu yang kemudian menjadi kerentanan, memberikan kontribusi kepada kerentanan seseorang terhadap dampak psikologis di era pandemi ini. Mungkin kalau misalkan dengan bahasa lain, dampak pekerjaan, misalkan saya bekerja terlalu lelah, itu juga berpengaruh berarti ya? Sangat berpengaruh. Gitu loh. Kenapa? Karena kelelahan itu akan mengurangi hormon endorfin. Anda jadi nggak bahagia, Mas. Oke. Jadi jangan berpikir kalau kita gila kerja kita bahagia. Enggak gitu. Justru malah tertekan ya. Tertekan, under pressure. Sedikit aja ada pemantik. Karena terus terang kalau kita berbicara kenapa kemudian bisa muncul gangguan jiwa, kan ada dua, predisposisi sama predileksi gitu loh. Predileksi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dia itu untuk kemudian kena gangguan jiwa. Predisposisi itu yang memacu, memantiknya itu apa gitu loh. Bisa jadi begitu kan gitu toh. Jadi Anda kalau orang yang gila itu jangan sangka loh kalau kemudian bahagia, belum tentu kan gitu toh. Jadi gitu. Jadi pinter-pinteran menikmati hidup ya. Terus kemudian tadi saya sudah bilang adalah orang yang berhubungan langsung dengan pandemi, kemudian yang mendukung penanggulangan pandemi. Yang ketiga tentunya adalah masyarakat kita itu bisa jadi gitu ya kan, bukan bisa jadi, yang kita lihat sekarang itu adalah dampak pandemi itu tadi saya bilang adalah terjadinya perubahan-perubahan yang selama ini nggak pernah ada. Kita ambil contoh misalnya
di era PPKM darurat ini warung itu dibatasi operasionalnya, kemudian tidak boleh makan di tempat, gitu kan, kemudian hanya boleh take away, kemudian seperti diberlakukan jam malam, jam 8, meskipun itu propaganda ya, artinya campaign Sleman tidur cepat, jam 8 itu sudah disarankan, dihimbau kepada masyarakat itu udah kemudian masuk rumah, tidak kemana-mana. Nah itu semua. Nah karena itu adalah kebiasaan baru buat kita, bisa jadi orang ada yang cepat menyesuaikan diri, ada yang enggak gitu loh. Itu juga berpengaruh secara psikologis. Berpengaruh secara psikologis. Oke. Iya. Gitu kan? Jadi luar biasa. Ya, kalau saya bisa menggambarkan ini, kemudian semua faktor itu akan menjadikan faktor-faktor pemberat terhadap pandemi itu sendiri. Kalau tidak pinter-pinter dalam mensikapinya atau memanagenya gitu. Oke. Nah, kita ingatkan lagi untuk Anda pendengar Star Jogja agar Anda bisa bergabung, dan siapa tahu juga Anda mempunyai banyak pertanyaan, apalagi kasus COVID-19 ini memang sampai saat ini kita masih belum tahu kapan ini akan selesai. Seperti itu ya, Dokter ya. Berarti harus pinter-pinteran kita untuk seperti tadi disampaikan oleh Dokter Ahmad, bahasanya menata jiwa. Betul, mungkin ya. Betul. Pinter-pinteran cepat beradaptasi. Ya, jadi kita harus beradaptasi dengan situasi seperti ini gitu. Agar secara kejiwaan tidak gampang terpengaruhi gitu ya. Banyak negara sebetulnya sudah mengatakan bukan mereka artinya menyerah. Kita harus berdamai dengan coronavirus 19 ini. Berdamai loh, bukan artinya lagi bukan fighting. Ya kan, bukan memerangi COVID-19 tapi berdamai. Ya kamu hidup sendiri, saya hidup sendiri. Bagaimana kamu nggak masuk ke tubuh saya kan gitu kan? Itu yang namanya berdamai gitu. Kita sekarang dianjurkan menggunakan masker yang kemampuan filtrasinya lebih baik dari sekedar masker bedah. Kalau bisa KN95 seperti yang dipakai oleh Mas Aji. Kalau masker bedah sebaiknya dilapisi dengan masker kain kan gitu toh. Menggunakan 2 lapis. Kemudian kebiasaan cuci tangan yang ini terus terang saja, sebelum ada COVID itu saya selalu mencontohkan kebiasaan cuci tangan ini kita di masyarakat kita sangat jelek. Benar. Sangat jelek. Gitu loh. Jangankan panjenengan, saya yang di sektor kesehatan tuh untuk membiasakan kepada anak-anak saya itu dulu susah sekali. Yang namanya cuci tangan kan? Sekarang sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang itu menjadi sebuah kebiasaan baru kan. Meskipun kita sekarang nggak bisa juga, belum kita ukur apakah memang betul kebiasaan baru ini sudah menjadi habit ke kita. Bukan sekedar cuci tangan loh. Karena juga ada sebuah candaan di masyarakat sekarang itu, aduh gimana cuci tangan tapi nggak mau makan cuci tangan, ribetnya gitu ya. Benar. Okay. Padahal kalau kita kan ada 5 yang wajib kita cuci tangan. Kita yang di rumah sakit ya. Sebelum ketemu pasien, setelah memegang pasien kan gitu, sebelum melakukan tindakan medis kan gitu, setelah melakukan tindakan medis kan gitu. Kemudian yang terakhir itu kalau kemudian kita meninggalkan ruang perawatan, itu harus cuci tangan mau kegiatan lain gitu. Sebenarnya itu adalah sebuah kebiasaan yang peraturan yang sudah dilakukan. Betul, itu yang kemudian harus kita transfer dari tadinya menjadi bukan kebiasaan menjadi habitual. Habitual itu bukan sekedar kebiasaan tapi kebiasaan yang secara automatically itu kita lakukan. Saya ambil contoh misalnya kalau kita yang muslim itu wudu. Karena itu dibiasakan kita dari kecil, wudu kita merem pun sambil ngobrol itu nggak akan keliru tata urutannya kan gitu. Otomatis saja begitu mau sholat ya kita harus wudu dulu. Apalagi gitu ya? Iya, refleks refleks. Jadi itu yang kemudian menjadi habitual. Goalnya itu cuci tangan itu harus menjadi habitual. Salah satu bentuk perubahan karena adanya pandemi. Lagi-lagi kemudian ada orang yang gampang beradaptasi, ada yang enggak. Itu dia yang tidak gampang beradaptasi, dia akan berontak. Berontak karena kebiasaan-kebiasaan baru itu bukan dia tambah sehat sebetulnya. Karena aspek psikologisnya justru dia sudah kena gitu loh ya, sudah terdampak gitu loh. Tadi saya ceritakan kalau begitu dia aspek psikologisnya sudah terkena, endorfinnya menjadi berkurang, tidak bahagia, adrenalinnya meningkat, itu merusak, imunitasnya turun. Maka orang yang seperti ini malah justru lebih rentan terinfeksi COVID-19.
kan. Oke. Jadi jelas ya pendengar Start Jogja apa yang disampaikan oleh Dr. Ahmad di kesempatan kali ini. Dan lagi-lagi kita ingatkan Anda bisa bergabung bersama kami di 0818621013 atau juga di Instagram kami @startjogjafm. Program ini dipersembahkan oleh BPBD-DIY dan nanti kita masih punya banyak pertanyaan yang sudah bergabung di Instagram atau WA kami. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu satu hal lagi nih, dokter. Ya, gimana Mas? Nah, jadi kalau tadi sudah disampaikan idealnya yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat seperti halnya cuci tangan itu tadi ya. Terus siapa yang rentan? Tadi saya sempat menulis ada 3 yang paling rentan adalah yang terlibat langsung, kemudian pendukung dan masyarakat di yang terendah dalam hal ini ya. Istilahnya dibandingkan dengan yang pendukung maupun yang terlibat secara langsung gitu ya. Secara kelasnya dia yang paling bawah. Bisa jadi nanti masyarakat dia itu akan meningkat kemudian kerentanannya terhadap dampak psikologisnya ketika orang itu terus kemudian terinfeksi COVID. Oke. Gitu. Itu jadi kalau sudah dia terinfeksi justru malah bisa lebih rentan gitu. Lebih rentan mengalami dampak psikologis. Kenapa? Jangan bisa bayangkan ketika seseorang kemudian dieksekusi, di apa namanya itu? Dirawat atau bukan divonis. Anda antigen positif. Apa artinya antigen positif? Virusnya ada dalam tubuh Anda, sehingga alat pemeriksa ini mendeteksi racun yang dikeluarkan virus, gitu toh. Oke. Begitu dia mendengar bahwa di dalam tubuh saya virus ada, yang terbayang itu adalah gambaran seseorang begitu sangat beratnya dalam proses isolasi, penyembuhan ya, sakitnya, sesak nafasnya, gitu toh. Itu semua tergambarkan. Belum lagi cerita-cerita yang nggak benar. Dan kemudian dia harus isolasi mandiri. Kita kan, siapa yang mengatakan bahwa manusia itu hanya makhluk individu? Enggak kan? Manusia itu kan makhluk individu dan makhluk sosial. Itu sekarang dicerabut dari di aktivitas sosialnya, kamu harus sendiri gitu loh. Ngasih makan saja nggak ketemu, ini makannya harus pergi, nanti setelah makan dibuang kan gitu toh. Nah itu yang kuat 10 sampai 15 atau 10 sampai 14 hari luar biasa. Jangan kira loh kalau kemudian dia di dalam isoman itu terus kemudian dampak psikologisnya itu tidak memperberat COVID-nya gitu. Kalau dia lagi-lagi tidak bisa beradaptasi, petugas kesehatan tidak bisa memperkuat konstitusi psikomentalnya, bisa jadi yang tadinya COVID-nya itu kemudian tidak berat menjadi berat. Oke. Kenapa? Karena ya adrenalinnya terpacu sehingga imunitasnya makin turun. Tadinya kemudian dengan isoman, multivitamin gitu toh, imunitas tubuhnya itu terbentuk dan kemudian meningkat sehingga bisa memerangi virusnya di dalamnya. Itu nggak terjadi, sehingga virusnya berkembang di dalam tubuh. Didukung kecemasan-kecemasan yang akan semakin mengurangi imunitas itu ya. Diprovokasi ya oleh kecemasan, oleh kemudian dia harus tercerabut dari lingkungannya, hidup sendiri gitu toh. Kemudian belum lagi kemudian kecemasan yang tadi itu adalah gambaran tentang bagaimana orang terinfeksi COVID, seseknya napas gitu ya, batu-batu. Kita dengar cerita, janganlah sampai kena COVID. Kenapa? Wah, sakit kepalanya luar biasa, nyeri telannya sampai saya itu nggak bisa nelen kan gitu loh. Saya pernah mendengar ya teman-teman gitu kan di masyarakat juga bilang mereka sekarang ada sebuah, sudah kamu tidak usah mengikuti berita-berita tentang COVID-19 daripada nanti kamu justru akan istilahnya membuat kamu lebih jadi takut. Nah, sebenarnya seperti apa sih kalau misalkan ada pernyataan seperti itu, dokter? Ada benarnya dan banyak benarnya sebetulnya. Nah, sehingga kan kemudian apa sih yang harus dilakukan gitu toh oleh kita, oleh seseorang, oleh orang yang rentan terkena dampak psikologis dari pandemi ini? Satu, itu adalah kegiatan atau kemudian membangun konstitusi afirmasi namanya. Afirmasi itu adalah berpikiran positif. Siapapun itulah, kita harus berpikiran positif. Seseorang yang sudah divonis COVID positif misalnya, dia harus membangun pikiran positif. Saya mampu sembuh.
Sehingga dia kemudian kalau saya mampu sembuh, apa yang harus saya lakukan agar saya sembuh, kan gitu toh? Ya, upayanya pasti. Upayanya apa? Dia akan tanya kepada petugas kesehatan, akan cari informasi. Begitu dapat informasi yang kemudian kontraproduktif menurut dia akan menanyakan itu ke petugas kesehatan atau orang yang memahami. Itu yang paling penting itu. Jadi membangun pikiran positif, kemudian memberikan konfirmasi terhadap segala sesuatu, segala macam informasi yang dia terima. Nah, kita luar biasanya memang di Indonesia. Saya kira ya bukan saja di Indonesia ya, karena namanya media sosial, zaman internet sekarang ini kan luar biasa. Iya, gampang banget orang kemudian nggak bertanggung jawab itu menyampaikan itu kan gitu. Mungkin diracik sedemikian rupa sehingga sepertinya itu adalah sebuah informasi yang resmi dan benar, tapi ternyata setelah diproses saya contoh kan beberapa waktu yang lalu itu viral bahwa ada satu produk susu yang bisa mencegah dan mengobati COVID. Nah, itu. Sampai hilang dari pasaran. Belakangan itu ada yang namanya labu kuning gitu toh. Oke lah kalau saya labu kuning itu lebih pro gitu kan terhadap labu kuning karena itu produksi petani kita gitu. Oke. Tapi pembelajarannya itu adalah sepanjang belum ada statement dari otoritas kesehatan, itu ya jangan ditelan mentah-mentah, maksud saya gitu. Keluarga saya juga seperti itu. Keluarga saya, mbak-yu saya, mas saya gampang panik ya Pak ya? Iya, beli itu susu, saya bilang lah namanya susu ya kabeh podo tak ngomong. Mung kemasane sing beda lah kan ngono. Kan gitu toh, kan gitu. Semua susu sama, hanya bedanya itu ya sedikit lah. Ada yang kemudian proteinnya lebih tinggi, ada yang kemudian lemaknya lebih tinggi kan gitu. Kemudian ada yang ditambahkan dengan vitamin-vitamin. Kalau kita lihat produk susu tadi itu dengan produk susu yang lain hampir sama, equal gitu loh. Gimana istimewanya gitu loh susu itu bisa. Tapi karena apa? Berita yang viral itu loh. Pertanyaannya siapa yang mau mengendalikan berita yang viral ini? Saya ngomong nggak dipercaya gitu. Jadi kalau misalkan ada informasi seperti itu adalah diri kita sendiri mungkin yang kita bisa yang membangun konstitusi afirmatif tadi, afirmasi ya, berpikiran positif dan melakukan konfirmasi terhadap semua informasi yang kita terima gitu. Cross check mungkin ya dengan orang yang lebih afirmasi itu sendiri kan artinya gitu bisa dia memvalidasi, memverifikasi, kemudian melakukan testimoni bahwa tadi saya bilang orang dinyatakan positif, testimoni saya mampu sembuh gitu loh. Supaya nggak stres kita gitu loh. Ikuti kisah-kisah seseorang yang berhasil sembuh. Itu salah akan memotivasi itu. ya. Salah satunya itu gitu. Salah satunya itu kan itu yang disebut dengan, kalau dari pendekatan aspek psikologis itu ada yang namanya success story. Itu kan penting untuk kita ketahui gitu loh. Success story itu gitu loh kan. Apa yang bisa kita petik dari situ. Jadi itu sebetulnya yang menjadi bagian terpenting dari mencegah kita terkena dampak psikologis di era pandemi ini. Ya. Semakin menarik perbincangan kita pendengar Star Jogja, bagaimana agar kita meskipun di masa pandemi yang sampai saat ini kita masih belum tahu kapan akan berakhir, tapi paling tidak kita bisa bertahan seperti itu ya. Anda sekali lagi kita ingatkan bisa bergabung bersama kami di 0818621013 untuk WhatsApp-nya, dan Anda bisa bergabung dengan Instagram kami @starjogjafm. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita bersama Dr. Ahmad Ahadi. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Gracia yang sekarang ini masih ada di sebelah saya. Kita akan kembali setelah beberapa informasi yang berikut ini. Anda masih menyimak bincang spesial persembahan dari BPBD DIY, dan siang kali ini kita masih bersama Dr. Ahmad Ahadi. Beliau adalah Direktur RSJ Gracia. Kita tadi sudah berbincang-bincang dan sudah membahas bagaimana ternyata secara psikologis itu memang kejiwaan itu berpengaruh terhadap imunitas seperti itu ya pendengar Star Jogja. Dan kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita, tapi kita ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp-nya 0818621013, dan Anda juga bisa bergabung di Instagram kami di @starjogjafm. Sebelum ke pertanyaan dari pendengar ini, dokter, saya ingin bertanya, apakah
gitu ya. Ini justru agak sedikit pertanyaan pribadi ini dokter. Saya sering merasakan kalau dalam hati itu istilahnya takut gitu ya. Takut kalau misalkan bertemu dengan seseorang. Ya takutnya dalam hari ini nanti takut siapa tahu saya mempunyai penyakit-penyakit, karena saya sedikit agak-agak batuk memang dokter ya, sebelum ada adanya pandemi seperti ini. Nah, hal seperti itu, ketakutan seperti ini apakah juga berpengaruh terhadap tadi imunitas seperti itu dokter? Saya sudah jelaskan tadi ya. Tentunya kecemasan berlebihan gitu ya. Kemudian penerimaan informasi yang juga belum tentu kebenarannya, itu semuanya kan juga akan mempengaruhi aspek psikologis kita. Nah, begitu kita terdampak atau kita terpengaruh dengan itu, yang kemudian memunculkan sesuatu yang di luar dari kebiasaan kita atau dari apa yang kita lakukan selama ini, itu akan mempengaruhi juga pada imunitas kita itu. Cemas, saya sudah mengatakan, orang yang menjadi lebih cemas itu juga kemudian imunitasnya akan menurun gitu loh, orang cemas. Gangguan tidur apalagi gitu toh, kita menjadi kurang istirahat gitu toh, sehingga kemudian akan mempengaruhi imunitas. Nah, tapi kalau pada kasus Mas Arif tadi kan jenengan takut menularkan ke orang lain, itu justru akan menimbulkan atau mendorong sesuatu yang sifatnya protektif agar saya tidak menularkan ke orang lain. Tapi yang kemudian banyak menimbulkan cemas itu adalah dia takut tertular. Tertular dari orang lain, jadi jauh gitu ya, jangan-jangan gege kan, itu yang membuat dia selalu cemas. Mau ke pasar misalnya, warung pasar uangnya susuan bagaimana, akhirnya nggak jadi ke pasar. Atau kemudian mau beribadah ke masjid sebelum misalnya kemudian ada kebijakan di PPKM ini kan gitu. Nah, itu yang kemudian pelan-pelan itu kemudian menimbulkan kecemasan yang berlebihan. Pasti mempengaruhi. Pasti akan berpengaruh ya. Walaupun di sisi lain kecemasan yang saya alami berbeda dengan yang tadi dokter sampaikan gitu ya. Kecemasan misalkan tertular dan kecemasan menulari gitu ya. Berarti saya harus pintar-pintar memanage agar lebih istilahnya. Kalau misalnya saya supaya nggak menularkan ya sudah pakai masker kan gitu ya. Atau kemudian menjaga jarak, physical distancing itu jangan sampai terus kemudian terlalu dekat. Kemudian yang kita belum tersosialisasi dengan baik dan kemudian membudaya itu adalah etika batuk. Sebetulnya di kita itu ada namanya etika batuk. Bagaimana batuk? Ya batuk itu nggak boleh ditutup pakai tangan karena nanti virusnya, kumannya ke tangan kita kan. Jadi etika batuk itu ada salah satu misalnya menutup dengan baju kita sendiri, lengan baju itu atau kemudian dengan tisu, dan tisunya kemudian jangan dibuang sembarangan, lebih baik dikantongi, nanti kemudian ada tempat sampah baru dibuang. Yap, ini sudah ada yang bergabung bersama kita dokter. Ada dari Mbak Endah di Instagram kita. Apakah ada kasus psikologis yang berat selama pandemi hingga mengharuskan rawat inap di RSJ Gracia? Nah, ini kebetulan kan tempat Bapak. Ada, dan itu koinsiden ya. Koinsiden itu artinya memang sebelumnya kemudian dia memang punya link untuk gangguan jiwa gitu loh. Sehingga kemudian dengan adanya pandemi ini, karena kecemasan berlebihan itu menjadi muncul atau menjadi masuk lagi ke episode akut gitu loh. Ada beberapa kita. Ada yang kemudian kasus dia menjadi depresi berat, yang kedua menjadi bipolar manik gitu toh. Kemudian yang ketiga justru kemudian salah satu depresi itu juga kemudian kecenderungan bunuh diri ada. Sampai seperti itu seperti itu ya, daripada saya terinfeksi corona mending aku ya mati wae lah kan. Nah, itu yang dilakukan oleh Gracia sendiri seperti apa dokter? Ya pasti mengelola sesuai dengan status psikiatrinya gitu. Kalau dia kemudian misalnya depresi berat, ya dikelola kemudian depresi beratnya. Nah, mengelola depresi bukan hal yang kemudian sederhana ringan, ya kan? Harus ada kolaborasi yang sangat harmonis antara psikiater dan psikolog. Karena orang depresi berat itu tidak cukup dengan disembuhkan dengan obat-obatan, tetapi terapi psikologi menjadi bagian penting.
terapi psikologis itu menjadi bagian penting di dalam terapi kita pada kasus-kasus depresi berat. Perpaduan berarti ya antara obat dengan yang psikologis. Dengan terapi psikologis gitu ya. Macam-macam banyak terapi psikologis ya. Salah satunya adalah ventilasi gitu ya. Terus kemudian termasuk afirmasi, itu semua adalah metode psikolog di dalam melakukan pendekatan-pendekatan bagi seseorang yang memiliki problem depresi gitu ya. Yap. Ada juga dari Mas Andi. Dokter, ada saran tidak agar tetap bisa sehat secara mental selama di rumah saja? Bosan banget kalau cuma diem tanpa ada kerjaan. Nah, ini masalah mungkin di PPKM darurat juga ini gitu ya. Ya, jadi ya saya sebetulnya tadi sudah mengatakan salah satu strategi utama itu adalah afirmasi. Afirmasi itu berpikir positif lah gitu ya, berpikir positif. Saya tidak bisa kemudian menyebutkan secara detail apa yang kemudian harus kita lakukan ketika kita kemudian isolasi mandiri atau kemudian PPKM kita di rumah saja gitu loh. Sebetulnya banyak hal yang dapat kita lakukan gitu ya. Saya pernah kemudian adalah isolasi mandiri 3 hari. Kenapa? Karena saya melakukan evakuasi terhadap seseorang yang diduga positif. Jadi anak saya kan kerja di Jakarta tanggal 2 kemarin. Dan kemudian pada tanggal 2 itu dia telepon ibunya sakit berat. Saya putuskan tanggal 2 sore saya berangkat jemput. Nah setelah itu saya isolasi mandiri sampai kemudian tegak diagnosis hasil daripada pemeriksaan COVID anak saya dan saya sendiri gitu. Ternyata anak saya positif. Saya baru bisa diperiksa setelah minimal 4-5 hari terpapar dengan seseorang yang confirm kan gitu toh. Yep. Pedomannya kan gitu, pedoman pengelolaan. Ya saya sehingga di rumah saja. Selama menunggu masa itu gitu. Selama menunggu masa itu. Padahal saya sehari-hari kan biasa beraktivitas, sibuk, terus ketemu banyak orang. Sekarang harus di rumah saja gitu toh. Makan juga di WA apa udah lapar kan gitu toh. Nah, itu juga sebetulnya ya memang tapi bagaimana terus kemudian kita supaya sekarang kan gampang ya, dibeli kuota sekian kita bisa nonton Netflix, segala macam. Kalau kita hobi nonton gitu ya. Kan gitu toh. Kalau kemudian hobi olahraga ya jogging di sekitar rumah kan gitu toh. Kalau hobi berkebun ya berkebun gitu loh misalnya. Kalau saya pada saat itu ya berjemur gitu toh, Afirmasi yang saya bangun itu apa? Ini kesempatan saya istirahat. Itu ya salah satu dari motivasi. Rutinitas kan gitu keluar dari rutinitas itu, sehingga kemudian bangunlah kebahagiaan dengan di luar rutinitas itu, dan belakangan terasa enak gitu. Terasa enak gitu. Ya, ini menarik sekali ya pendengar Star Joyong, di mana apa yang dilakukan oleh Dr. Ahmad tadi, bahwasanya untuk menikmati masa itu tadi ya, karantina istilahnya. Betul, karantina isolasi tadi, gitu ya. Isolasi itu tadi adalah dengan memanfaatkan waktu itu untuk benar-benar justru mengistirahatkan tubuh ini dan baik tubuh ya toh, pikiran kan kita nggak terbebani gitu toh. Kadang-kadang kalau kita kerja itu ya mungkin beberapa di antara kita yang namanya handphone itu nggak mati kan 24 jam gitu ya, jam berapapun dihubungi, Pak ini ada masalah kan gitu loh. Ya ketika isolasi itu ya saya betul-betul handphone aja nggak tahu di mana gitu loh. Oke, lagi ada juga di Instagram kita dari akun Roroti Caryu. Yang rentan kena gangguan itu apa mereka yang lebih melek informasi atau malah yang mudah kemakan hoax? Tandanya apakah panik berlebihan? Nah, ini tadi juga sempat disinggung juga ya dokter ya. Monggo. Jadi kita belum punya data sebetulnya. Apakah kemudian yang melek informasi atau orang yang sama sekali tidak tahu informasi gitu ya? Kan gitu toh. Ya maksud yang dimaksudkan melek informasi kan artinya melek sarana atau media informasi terkini gitu ya. Media gadget gitu ya. Tentunya orang yang melek informasi itu dia bisa mencari dan berselancar untuk memperoleh banyak informasi. Nah semakin kemudian informasi itu antara satu informasi dengan informasi lain bertentangan dan dia tidak bisa mencari literasi lain, maka itu dia menjadi rentan terhadap dampak psikologis. Orang yang sama sekali tidak mengenal era informasi digital gadget ini, ya tentunya memang kemudian dia akan menjadi tidak lebih rentan. Contoh misalnya mbah-mbah kita yang di rumah tuh nggak pernah nyekel handphone gitu,
yo karepmu pokoknya kula pasrah Gusti Allah lah kan tentu. Jawabannya cuma begitu. Mbah ngeten-ngeten wis yo pokoknya kula niku pasrah Gusti Allah kan gitu toh. Sehingga dia itu sebetulnya sesuatu yang kearifan dia bangun sendiri sebagai salah satu pengenjentawahan afirmasi tadi, berpikiran positif, pasrah Gusti Allah gitu. Iya, tentunya juga setelah didukung dengan ikhtiar atau usaha-usaha tadi itu ya. Terus berikutnya apa tadi setelah mulai informasi? Nah, setelah atau orang yang mudah termakan hoax gitu. Kalau termakan hoax kayaknya makin rentang lagi gitu ya, atau seperti apa dokter? Ya kan tergantung hoax itu sekarang kan macam-macam hoaxnya kan. Hoaxnya itu ada yang kemudian fokusnya itu adalah yang kemudian hoax di ngerusui gitu ya, ngerusui tentang upaya penanggulangan pandemi. Ada hoax yang kemudian yang saya contohkan tadi adalah produk susu tertentu tadi, kan gitu toh. Ya tentunya kalau yang kita contohkan yang kedua ini, dia percaya oh ya susu itu tuh memang betul-betul bisa menyembuhkan. Dia cari ke supermarket nggak ada barangnya, stres dia, kan gitu toh. Sehingga dia sudah terkena atau mengidap dampak psikologis kan gitu toh. Ya tentunya begitu. Nah kalau kemudian yang hoax percaya tentang apa namanya yang merusui kebijakan atau kemudian yang ngurusi pandemi, dia percaya itu sebetulnya bukan dampak psikologis, merugikan diri dia sendiri dari aspek kesehatan sendiri. Contoh misalnya, belakangan ada seorang dokter yang mengatakan tidak perlu vaksin, tidak perlu masker, mati karena asiditas metabolik kan gitu toh. Dia percaya itu terus kemudian nggak ada itu COVID-19, ngapain saya perlu masker? Itu kan merugikan dia sendiri. Yang muncul bukan dampak psikologisnya, ya toh, tetapi merugikan dari aspek kesehatan fisiknya. Gitu loh. Nah kalau kita mau mengidentifikasi apakah kemudian ketidakpercayaan kepada informasi, kepada hal-hal baik itu merupakan salah satu wujud daripada dampak psikologis, bisa ya bisa tidak gitu loh Mas. Kan ada orang yang mengatakan bahwa salah satu diagnosis di masalah kesehatan jiwa itu adalah antisosial gitu. Ya kalau kemudian dia sampai dia mewujudkan menjadi antisosial, ya itu terdampak dari aspek psikologisnya. Seperti itu ya. Iya lah, dia nggak percaya dengan pemerintah kan itu kan. Kalau menurut saya itu ya mengalami masalah kesehatan jiwa juga. Apa itu antisosial gitu. Ada lagi dari Kabar Sinergi, akun Kabar Sinergi ini. Selama pandemi ada tidak peningkatan pasien di Gracia nih dokter? Tadi saya sudah menjelaskan toh ya. Kalau memang kemudian peningkatan rawat jalannya itu memang ada. Rawat jalannya ya? Rawat jalannya, gitu kan. Kalau rawat inapnya relatif kemudian dia stagnan. Sama dengan sebelum pandemi. Hanya ada ketambahan kemudian adalah pasien-pasien ODGJ yang kemudian ternyata konfirmasi juga COVID positif. Yang biasanya sudah dirawat oleh Gracia, yang tadinya tidak ada COVID-nya, kemudian dia dibawa keluarga karena mengalami atau memiliki gejala-gejala ke arah COVID kan gitu. Sehingga kemudian dibawa ke Gracia, kita screening, kita periksa, ternyata memang COVID positif. Masuklah dia kemudian dirawat di Gracia ODGJ dengan COVID positif. Maaf ini dokter, kalau misalkan ada orang yang ODGJ itu tadi ya, ODGJ terus dia COVID itu memang apakah harus rumah sakit Gracia atau mungkin bisa rumah sakit lain atau khusus Gracia saja? Ya kalau kita bicara tentang ini, rumah sakit lain itu nggak punya tempat tidur untuk ODGJ. Kan nggak punya tempat tidur untuk ODGJ. Tadi saya udah cerita bahwa orang dengan gangguan jiwa COVID itu dia namanya koinsiden. Dua-dua harus diobati, dua-dua harus dikelola dengan baik kan gitu. Karena orang yang kita rawat di sana itu masalah psikiatrinya ada muncul gitu toh, masuk ke episode akut dan dia COVID positif gitu. Rumah sakit lain itu nggak punya tempat tidur untuk merawat ODGJ. Maka kemudian gubernur mengamanahkan kepada kami melalui surat keputusan gubernur 31 tahun 2020 bahwa Rumah Sakit Jiwa Gracia sebagai salah satu rumah sakit rujukan penyakit-penyakit emerging tertentu COVID ini, tapi mengkhususkan diri ODGJ yang COVID. Gitu. Ya khusus gitu ya. Ya jadi rumah sakit lain justru kalau dia ada ODGJ, rumah sakit lapangan ada gejala ODGJ terus COVID positif ya dirujuknya ke rumah sakit kita gitu.
Oke, seperti itu ya untuk akun Kabar Sinergi. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada lagi akun dari Reno Raditya Nugraha. Tanda-tanda gangguan yang harus diperhatikan oleh mereka yang sedang sakit akibat COVID ini. Gangguannya gangguan psikologis gitu maksudnya. Iya. Berarti gangguan psikologis mungkin ya, yang sedang isolasi mandiri misalnya. Benar, isolasi mandiri ataupun mungkin juga isolasi di rumah sakit. Ya, jadi satu yang paling sering tadi saya bilang itu adalah kecemasan. Tapi yang paling banyak menonjol sebetulnya itu adalah hopeless, putus asa. Oke. Itu gangguan yang harus diwaspadai. Kemarin ini mohon maaf saya potong ini dokter ya. Kemarin sempat ada teman cerita, dia kebetulan confirm positif, dia isolasi mandiri ya. Ada kabar temennya juga positif, terus temennya mohon maaf ini meninggal. Ya. Dia katanya semakin gitu. Jadi apa gunanya saya isolasi mandiri gitu kan? Karena toh pada akhirnya outputnya, finalnya ya sama, meninggal gitu. Itu sebetulnya dia percaya dengan informasi yang belum terkonfirmasi gitu. Kalau kita lihat data epidemiologi gitu ya, dari pajak COVID itu, angka kematian, case fatality rate kita kan hanya 2,36%. Artinya itu 100 orang yang COVID positif, yang meninggal itu nggak lebih dari 3 orang. Oke. Kan gitu toh. Kalau 2,36%. Tapi 2,36% ini masalah. Kenapa? Karena penyakit-penyakit dengan virus yang diakibatkan oleh virus yang lain, angka kematiannya itu di bawah 1%. Gitu loh. Makanya kemudian COVID ini menjadi beban. Di samping pandemi itu artinya penyakit ini seluruh dunia itu mengalaminya gitu. Nah, sehingga kalau informasi yang dia kemudian tidak melakukan konfirmasi terhadap informasi yang dia terima, mengakibatkan putus asa loh. Temanku mati sebelah gitu. Padahal kasusnya berbeda, bisa jadi gitu. Bisa jadi ada komorbid atau apa ada gitu ya. Ada komorbid satu, kedua usia, ketiga kemudian imunitas. Bisa jadi orang yang terlahir dari satu ibu belum tentu status imunitasnya sama kan. Lagi-lagi seperti yang tadi dokter contohkan gitu ya. Jadi harus membangun pikiran positif. Oke. Nah, ini seperti halnya juga yang ingin saya tanyakan di penghujung acara ini, Dokter Ahmad. Bagaimana untuk mengantisipasi dampak psikologis terhadap COVID-19 ini? Nah, itu kan salah satunya seperti tadi itu membangun pikiran positif. Positif. Nah, itu bagaimana dokter? Ya tentunya itu membangun pikiran positif itu bisa kemudian harus berangkat dari kita gitu. Membangun pikiran positif itu, ya kan? Nah, ketika kita bisa membangun pikiran positif, maka berdasarkan atau di latar belakangi kita berpikiran positif, kita akan melakukan konfirmasi, akan melakukan afirmasi, akan melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang kita terima mengenai COVID. Gitu loh. Nah, sehingga misalnya gitu setelah pikiran positif, oh kamu udah positif ya, oh kamu ya sudahlah banyak-banyak istighfar segala macam, toh kamu nanti akan mati gitu. Betul nggak informasi itu? Enggak, ya sudah kita cari misalnya gitu. Kita bisa berselancar di dunia maya mencari informasi tentang COVID, perjalanan alamiahnya, perkembangannya segala macam. Kurang puas, tanya orang yang tahu. Makanya sebetulnya sekarang banyak layanan isolasi mandiri itu juga kemudian ada line ya, ada nomor-nomor tertentu yang bisa ditelepon gratis kita untuk berkonsultasi. Bahkan juga pemerintah kan sudah menjamin itu ada vitamin serta obat yang dikirimkan secara gratis gitu ya. Ya, kalau kita kemudian dia dihimbau atau kemudian direkomendasikan isolasi mandiri oleh fasilitas kesehatan, cuman tempat dia dirawatnya aja yang berbeda, satu di rumah sakit, satu di rumah kan. Namanya obatnya sama. Dengan keluarga ya. Dokter ya. Iya, betul. Sama obatnya ya sama gitu. Nah, terakhir ini dokter, karena kita tahu pandemi ini kita masih kapan akan berakhir kita masih belum tahu gitu. Betul. Ya. Walaupun tentunya juga kita berharap sesegera mungkin pandemi ini segera selesai setelah mungkin vaksinasi juga merata gitu ya. Betul. Nah, saran dokter untuk melewati masa-masa sulit seperti ini dokter, agar tentunya kejiwaan kita tetap oke gitu ya. Ya, buat saya sebetulnya yang paling pertama itu ya tawakal aja lah ya. Berpasrah diri kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua berpikiran positif. Kemudian yang ketiga tentunya adalah membangun konstitusi psikomental dan konstitusi imunitas. Itu dua hal kayak soulmate.
sahabat gitu ya. Jadi kalau kita psikologis kita itu baik, maka imunitas kita baik. Kalau imunitas kita kemudian terjaga, banyak minum vitamin B1, B2, B3, B6, B12 gitu toh. Itu semuanya akan memberikan kebahagiaan kepada diri kita sendiri, sehingga kemudian aspek psikologisnya terjaga dengan baik. Soulmate itu. Nah, jadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Siap. Terima kasih dokter atas waktunya dan tentunya juga ilmu yang banyak ini berkaitan dengan bagaimana kita menyikapinya di masa pandemi ini agar kejiwaan kita, jiwa raga kita semuanya sehat seperti itu ya dokter ya. Semoga bermanfaat. Amin. Bagi pecinta Star FM, Star Jogja 101,3 FM, benar, masyarakat Yogyakarta, dan kemudian buat saudara-saudara kita yang sedang prihatin ya mengalami cobaan untuk isolasi mandiri dan yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih dokter, sekali lagi saya ucapkan untuk Anda selamat beraktivitas kembali selepas ini tentunya juga tetap semangat dan tetap sehat gitu ya. Terima kasih Mas. Pendengar Star Jogja, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Dr. Ahmad Ahadi. Beliau merupakan Direktur Rumah Sakit Gracia yang telah berbagi informasi kepada kita dalam program Bincang Spesial. Dan program Bincang Spesial ini dipersembahkan oleh BPBD DIY. Saya Arif Mujiono undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.